Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channelnya Sri Kandi Alam. Kali ini saya bukan cuma bikin video horor ya, Sri Kandi Alam bukan cuma bikin video horor, tapi juga bikin video yang bersangkutan dengan alam. Dan kali ini saya berada di Dusun Cibuk, Desa Padasari. Tepatnya ada di perkebunan terong ya, seperti ini. Saya bikin video yang berhubungan dengan alam langsung. Dan ini antaranya ada terong ungu ya tuh. Juga ada lenca ya. Seperti ini. Dan ini nih contoh terong ungunya. Seperti ini ya sahabat Sri Kandi tuh. Ini. Nah, ini yang bagus tuh. Nah, seperti ini. Video saya bukan hanya video horor ya, tapi semua yang berhubungan dengan alam saya suka, saya senang. Ini contoh dari terong ungu. Dan adapun ini tempatnya ada di Dusun Cibuk, Desa Padasari. Ini lenca ya sahabat Sri Kandi itu. Dan saya di sini berada di perkebunan. Ini perkebunan yang dikelola oleh Pak Wawan beserta reng-rengannya, jajarannya, kelompoknya Pak Wawan. Dan adapun saya di sini itu katanya talus bendeng ya sahabat Sri Kandi ya. Itu juga ada talus bendeng juga, di sebelah atas ada gandum kalau nggak salah ya. Dan ini tomat masih kecil-kecil ya, soalnya mungkin udah sering dipanen jadi udah seperti ini. Daunnya, pohonnya udah tidak subur lagi ya. Karena mungkin ini udah lama ya, udah lama ditanam. Udah waktunya mungkin diganti sama yang baru ya sahabat Sri Kandi. Ada juga ini selain terong ungu ada juga terong hijau, terong bulat ya, seperti ini sahabat Sri Kandi tuh. Ini terong lalap, tapi saya kurang tahu ya jenisnya apa karena banyak macam jenis ya. Nama-nama dari terong tersebut saya kurang tahu. Nah, contoh seperti ini tuh. Yang saya tahu ini terong lalap. Mungkin untuk lebih jelas nanti saya tanya ke pengelolanya, atau saya bisa ngobrol dengan ketua kelompoknya. Itu sudah bersyukur ya, soalnya katanya ketua kelompoknya belum ada datang kemari, belum ada datang ke sini. Ini terongnya bagus-bagus sahabat Sri Kandi tuh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya bisa berbincang, ngobrol langsung dengan pengelola juga ketua kelompoknya kalau ada ya, kalau datang di sini saya bisa ngobrol langsung dengan ketua kelompoknya. Dan mungkin ini nih ada kemangi juga ya tuh. Ada kemangi, ini cabe ya. Ini cabe apa ya namanya, kayak saya bilang ini cabenya cabe domba ya kayaknya tuh. Cuman ini masih putih ya. Dan mungkin yang dikelola sama Pak Wawan ini kelompok, saya kurang tahu ya, saya belum tanya nama kelompoknya. Yang jelas di sini tuh tanamannya memang agak sedikit banyak macamnya ya, nggak satu macam tanaman yang mereka tanam. Ada juga tuh ini apa namanya, labu siam ya tuh. Kalau orang Sunda bilang ininya, ini namanya waluh lejet ya tuh. Ini seperti ini. Ada juga tanaman jahenya juga ada ya tuh. Tapi kalau jahe ditanam di polybag ya. Di polybag ini saya kasih tahu, saya kasih lihat semua tanaman yang mereka tanam tuh, yang kelompok ini tanam tuh banyak macam, banyak jenis ya. Ini ada wortel juga. Nih tuh. Saya kasih unjuk, boleh dicabut sedikit. Tadi tuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Tepang deui sareng abdi. Nya balik lah. Gua kemana? Nah, sahabat Sri Kandi, ini di sini atuh duduknya. Di sini sama Ini Bang saya Awan. udah ngumpul ya sama kelompoknya Pak Wawan ya. Sayang Pak Ketua belum kesini ya. Pak Ketuanya belum kesini. Kalau nanti mungkin kalau masih mungkin dia masih di perjalanan ya. Siapa Pak Ketuanya? Pak Tatang ya. Pak Tatang ini kelompok tani yang dikelola sama ketua kelompoknya Pak Tatang, juga yang ngelola secara langsung ngelolanya ya Pak Wawan di sini ya. Yang saya tahu, saya baru kenal sama Pak Wawan ya, karena sama Pak Ketua belum sempat ketemu ya Pak ya. Nah, sahabat Sri Kandi Alam, kelompok tani ini ada berapa? Nama kelompok taninya apa Pak? Tani mandiri. Kelompok tani mandiri, anggotanya ada berapa orang? 20 orang. Di anu eta mah 20. Kalau ini mah bagian hortikultura, Iya. kelompok Pak Wawan mah kelompok tani mandiri itu dibagi 4 bagian. Iya. Hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan kopi. Dibagi 4. Itu masing-masing dari itu masing-masing ketua kelompok atau satu ketua? Kalau ketua inti mah 1, Pak Tatang, Saung Awi, Uh-huh. ketua hortikultura Pak Wawan, ketua perikanan Pak Adeng, ketua perkebunan masih Pak Tatang, terus ketua peternakan masih Pak Tatang. Oh. Teteh boleh lihat dalamnya nggak isi jagungnya? Ini jagung hibrida ya? Iya. Hibrida. Susah sahabat. Horas ya. Nih, ini jagung hibrida. Jagung hibrida ini kalau dimakan langsung harus masih muda ya. Karena keras. Biasanya ini ada yang nampung nggak? Ada. Dari pertanian itu sendiri atau dari luar pertanian. seperti ini ya sahabat Sri Kandi. Hasil tanaman siapa? Mak Nong. Itu yang namanya Mak Nong. Mak, boleh saya tanya-tanya sedikit ya? Emak cuma tanam jagung hibrida apa sama jagung manis atau yang lain? Hibrida aja. Dari misal dari satu luas tanah, persegi tanah, berapa satu petak, ada berapa lebar, ada ukurannya nggak? Iya, tumpang sari. Oh, dipakein tumpang sari. Jadi ini jagung untuk pokok. Di bawahnya bisa dipakai tumpang sari. Sayuran Berapa atau luas? kacang tanah. Berapa luas yang emak tanam jagung? Sedikit. 30, jagungnya paling 15 Bata. Oh, saya pikir dihitung dari satu bata berapa pohon gitu. Iya, itu tahu. Jadi baru tahu kan, saya bukan ngejar setan ya. Iya, apapun semuanya yang kita alam. setan kalau bisa mah ditangkap aja, Bu. Sahabat ada yang nantangin. Katanya kalau ketemu setan harus ditangkap. Iya, biar aman. Setan mah nggak ada wujud, Bu. Gimana nggak mau ada. nangkepnya? Ada. Bayang-bayang. Satu lagi datang ya, sayangnya Pak Ketua mungkin belum datang. Nah, Pak Wawan, Ada tamu. yang pokok Bapak tanam di sini apa? Saat ini mah terong. Terong aja. Yang lain masing-masing gitu tanam. Yang ini yang Terong, ini. lenca, Pokoknya terong. cabe. Yang dibikin pokok terong. Itu satu kali panen dapat berapa kuintal, Pak? Satu kuintal, kurang lebih 1 kuintal gitu ya. Sama ada yang nampung juga. Ada. Ya, alhamdulillah ya. Sahabat Sri Kandi, inilah kehidupan suasana di Kampung Cibuak, Desa Padasari ya. Mulyasari. Oh maaf, saya tadi bilang Cibuak ternyata salah. Yang nama
sih Bu? Pokok pertama dulu ya, bawah, Ibu. bawah. Yang bawah yang pindah ke Aston. Oh, itu yang dulu. pokoknya di sono. Yang longsor. Oh, yang longsor. Itu Ah, aslinya. oh, kalau ini udah masuk Mulyasari. Aslinya mah di situ Bu. di Bokma. Lebak. Oh iya Aslinya. iya. Nah, selain di sini tempat di mana lagi, Bu? Di masing-masing ada. Masing-masing di situ Bu. Tanah desa, Ya, Mulyasari. tanah desa yang Ibu nginep saya nginep di sana itu masih kelompok juga. Iya. Oh iya. Sekarang kan lagi itu di penanganan. Oh iya, Baru mulai. saya tahu Pak Wawan lagi baru mau mulai ya. Baru mau ngegarap. Nah, sahabat Sri Kandi Alam, saya mohon dukungannya ya untuk para petani di kampung karena sebagian besar, sebagian banyak petani di kampung kadang-kadang susah untuk memasarkan ya, Ayah. Susah juga untuk dapat pasokan dana seperti untuk pupuk, untuk bibit. Karena maaf bukan saya merendahkan ya. Biasanya para petani itu capeknya minta ampun, hasilnya nggak seberapa ya Bu ya. Nah, betul. kalau ada yang mau memodali mendanai, mungkin mereka tuh tidak terlalu susah untuk memasarkan, juga tidak terlalu susah juga untuk mendapatkan penghasilannya. Karena sebagian yang saya tuh bukan cuma di sini, saya tanya kemana-mana, memang kendalanya para petani itu benar nggak A? Katanya susah untuk pemasaran. Kalaupun ada yang gampang, yang biasa menampung, kadang-kadang harga rendah ya Ayah. Nah seperti itu sahabat Sri Kandi. Kita di sini bikin video bukan untuk menghasut atau bukan untuk memojokkan ya, karena mungkin seharusnya yang harus kita dukung para petani, karena tanpa para petani kita makan dari mana? Dari pihak dari desa, PTD, dari PTD juga. pertanian kecamatan. Itu karena perjuangan dari para anggota kelompoknya juga ya, para petaninya juga. Kalau petaninya cuma diem, ya mana mungkin bisa kan? Nah, sekarang sambil nunggu Bapak Ketua, apa yang mau kita panen sekarang? Sekarang panen terong. Panen terong. Terong lalap. Nah, sahabat Sri Kandi, ternyata para anggota kelompok ini sekarang katanya mau panen terong ungu sama terong Ini lalap. panen yang ke-18. Panen yang ke-18 dalam jangka waktu berapa bulan teh? 4 tahun ya. 6 bulan. 18 kali ngalawe berarti 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Cepet juga ya. 4 bulan Cepet juga. Kan seminggu sekali. Seminggu sekali panen ya, alhamdulillah ya. 4 Jadi bulan. sebenarnya tuh kalau para petani itu kalau benar-benar ada yang menampung, ada yang peduli dengan mereka, sebenarnya para petani itu gajinya, pendapatannya lebih besar dari dari para PNS yang di sana lah, yang di atas sana ya. Termasuk dengan saya, sahabat Sri Kandi. Mereka tuh dapat uang 3 hari sekali. Kalau saya harus sebulan sekali. Tuh lihat, sapa dulu sahabat Sri Kandi. Ini Sri Kandi silik saya nih. Lagi di mana sayang? Di kebun siapa? Bapak Wawan ya. Nah, boleh nggak kalau sekarang langsung praktek pengambilan hasil berkebun anda semua ini? masing-masing tadi. Saya pengen lihat langsung ya. Saya pengen lihat langsung apa namanya cara metiknya. Gitu. Meskipun mungkin kalau saya cuman senang lihat ya. Pengen lihat. Biasanya anggota kelompok selalu ada pakaian khusus kelompok. Kenapa nggak ada? Itu. Pakai. Yang enggak dipakai. Di bawah tapi kan dipakai. Gak apa-apa. Yang penting penghasilannya bagus ya. Ini ya. Jangan petani. Baju seragam kebesaran kelompok tari mandiri. Gini ya, gini. Ah, ini. Nah. Nih, ini hasil cuman ini kayaknya kurang itu ya. Kurang gizi. Bukan kurang gizi teh. Apa namanya? Kurang dalam. Ininya gemburannya harusnya lebih apa namanya? Terasnya harus lebih tinggi.
Jadi si ini maaf ya, bukan saya sok pinter, cuman saya kasih tahu sedikit. Ini kurang tinggi teh, harusnya lebih tinggi lagi. Jadi ininya Tadina padet teh atuh. oh tanahnya padat. Tapi lebih bagus kayaknya tanah yang di sana ya ayah. Nah, ini sahabat Serikandi, ini wortel hasil tani mandiri ya. Bener ya. Ini hasil dari tani mandiri ya. Oh. Ayo. Kakek mau ikut motong? Mau ikut motong? Jadi sini aja tuh jagung matang tuh. Jagung matang. Ini mau rambutan, buah rambutan sih belum pedana. Buah rambutan. Ya. Di sana. Minta sama Ate. Dia mah kos terong uak nu leutik. Oh. Seperti itu ya sahabat Serikandi itu. Mana lagi ayam di hutan? Nih emak nih. Nih emak nih yang ini kayak gede ya? Iya. Nih, Mak Nong. Saya belum sempat tanya ya siapa nama-namanya ya. Bisa itu. Tuh. Tuh eta. Nih. Seperti ini nih Pak Wawan nih. Satu lagi Pak Wawan lagi metik senara. Tuh. Caranya, kasih tahu caranya. Mana? Seperti ini nih. Dipotong pakai alat ya, pakai gunting stek ya. Tuh. Nah, ini tuh. Oh, ini Pak Wawan lagi potong terong. Pakai gunting stek ya. Tuh. Nah, ini si emak yang sebenarnya sering ketemu ini sama si emak. Kalau saya ngecamp pasti ketemu. Tapi saya belum sempet tanya siapa namanya siapa Mak? Saya Hah? Ibu Nia. Oh Mania. Iya, Ini Mania. tuh Mania juga lagi. panen terong ungu, Iya, kelompok kelompok tani mandiri. siap. Nih, ini istri dari Pak Wawan ya, Bu Oneng. Kalau saya nggak bakal nanya dia mah, saya tahu namanya dari Pak Wawan. Dari dulu. Oh ini mah ini mah lagi Ini panen mah lagi panen terong lalap. terong lalap ya. Kakak mau coba Si metik nggak? Bohai. Sok, tak Kak Ibu. Mau pakai ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Kan ditaras tuh abi teh ibu teh mana dan teh. Nah, awas kena tangan nih, Serikandi cilik Lah, lagi atas, metik lah. terong. Pinter. Oh, kependekan ayang mah. Ini nih, nak, nih di bawah nih. Nih. Nih, ini. Tapi dari atas ya, motongnya jangan sampai salah ya. Awas. Pinter. No, kasih lagi bundanya, kasih lagi. Itunya apa sayang? Guntingnya. Guntingnya. Dede mah lihat aja. Tuh. Ini sahabat Serikandi Alam. Tuh, Serikandi Alam Desa Padasari yang lagi pada metik terong ungu ya. Mudah-mudahan diberikan kesuksesan dalam bertaninya ya. Bagus tanaman yang beliau ini tanam. Tuh. Karena perjuangan seorang petani itu bukan hal mudah ya, sangat sulit, capek, melelahkan. Nah, ini dia. Secara kebetulan ini Pak Ketuanya udah datang ya. Saya ngobrol sedikit dengan Pak Ketua ya, Maya. Yuk sayang, yuk. Nih. Mama, tungguan. Nih. Nah, Pak Ketuanya udah datang. Pakai caping. Nih. Assalamualaikum. Ini Pak Ketuanya dengan ini Pak Ketua. Ayo, udah nunggu. Akhirnya Pak Ketuanya nyampe di sini. Mungkin ada tamu, ada sedikit halangan ya, tadi agak sedikit telat. Maaf ya Pak. Saya di sini tanya-tanya sedikit, bukan berarti mau apa-apa ya, cuman Dek, sini, Dek. kesana tuh ada si teteh pengen tahu aktivitas dari kelompok tani Bapak gitu ya.
Sebenarnya sahabat Sri Kandi, kalau saya harus membuka masa lalu, ini sahabat saya dulu ya, ayah. Sahabat saya dulu, lagi saya masih muda gitu. Atau Tang, saya panggil aja ya, nggak biasa panggil bapak kayaknya. Udah lama nggak ngelola kelompok tani mandiri ini? Sekitar dari tahun 2019. Oh, dari tahun 2019, udah hampir 4 tahun ya ayah. Jadi ketua kelompok di Tani Mandiri. Nah, tadi ada si Teteh Oneng bilang ada 4 bagian ya dari Tani Mandiri tersebut. Nah, sahabat Sri Kandi, inilah Pak Tatang, ketua kelompok Tani Mandiri ya. Beliau mengetuai para petani yang masuk kelompok Tani Mandiri ya ayah. Di sini seperti yang tadi saya berbincang dengan anggota-anggota Bapak ya. Tadi di sini alhamdulillah respon mereka tuh baik, alhamdulillah bagus. Terus tanamannya juga bagus ya. Ini katanya udah panen kesekian kali. Kalau misalkan panen yang baru pasti lebih bagus ya ayah. Nah, di sini diberikan pasokan dana atau dilindungi sama UPTD atau apa? Ya, dilindungi juga sama UPTD kan. Kadang-kadang kalau kegiatan itu setiap bulannya ada pertemuan rutinan sama dinas pertanian dari UPTD. Ya kalau dana sih dananya masing-masing. Oh, gitu. dana mah masing-masing. Iya, iya. Kalau kayak bibit itu ya kerjasama sama bandar bibit-bibitannya. Yo, pantesan ya kata si Pak Wawan, ditampung katanya hasil panen ditampung sama bandar. Ternyata si bibitnya dikasih dari bandar langsung. Iya. Kalau misalkan bibitnya dari bibit perorangan masing-masing dibeli juga nggak sama bandar? Dibeli. Oh, dibeli juga sama. Ya. Oh, jadi nggak harus dari bandar aja bibitnya Iya, gitu, iya. dari Bebas masing-masing juga bisa gitu. Oh, dari UPTD yang diberikan ke kelompok tani mandiri itu bibit apa aja? Bibit jagung. Oh, cuman bibit jagung aja. Sementara ini kan masih bibit jagung. Sementara masih bibit jagung. Tapi sekarang kan ada programnya teras hijau. Jadi dikelola sama kelompok tani mandiri untuk mensuplai 14 desa. Bibitnya Bibit. dari tani mandiri. Iya. Persemaian di sini. Bukan dari UPTD bukan? UPTD iya dari pemerintah kan ngasih bibitnya doang, persemaian di sini Bu. Disemaikan di sini. Tapi itu untuk jenis sayuran atau satu macam? Untuk berapa jenis sayuran? 15 macam. 15 jenis dari sayuran. Dari paya, cabai, bawang, jahe merah, bawang, tomat. Oh, dari UPTD cuman disemaikan di sini untuk disebar ya ya. Nah, untuk disebar ke tiap desa gitu. Iya, iya. Dari satu kecamatan, apa dari kecamatan luar juga enggak? Dari satu kecamatan. Dari satu 14 desa. 14 desa. Di sini pusat untuk persemaian yang diberikan bibit dari UPTD katanya sahabat Sri Kandi Alam. Program teras hijau. Nah, sempat nggak dari pihak UPTD kunjungan ke sini langsung? Sering. Oh, sering. Kadang-kadang kan di sini diadain pertemuan rutinan per bulan. Di sini tempatnya. Di sini. Dijadwal nggak tiap? Di jadwal per tengahan bulan tanggal 15 gitu. Oh, Yang penting tanggal 15, kalau hari libur bisa maju ke tanggal 16 atau mundur ke tanggal 14. Oh, nah saya tanya lagi satu lagi pertanyaan saya ya. Kalau pupuk gimana? Pupuk kan udah Disuplai juga apa enggak? kartu tani kan. Udah ada itu masuk ke kartu tani kan? Iya, Jadi iya. oh iya ngerti. Kalau pupuk organik kan di pelatihan pembikinan pupuk organik di sini. Oh, di sini juga. Nah, dari Dispun Provinsi. Semaian apa? Terong. Terong ungu. Terong lalap. Oh, terong lalap. Oh iya. Ternyata sahabat Sri Kandi Alam, UPTD pun langsung terjun untuk memantau ya. Sebenarnya itu bukan ini ya, cuman mereka mungkin memantau kegiatan-kegiatan dari kelompok tani mandiri ini ya. Dan secara kepedulian memang dari pihak pemerintah memang peduli ya dengan para petani di sini. Alhamdulillah ya. Sekarang kelompok tani mandiri juga
dipercaya untuk menyemaikan benih-benih dari UPTD untuk disemai ke desa-desa ya. Programnya ya. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga anggota kelompok yang Bapak bina tuh bisa mandiri, benar-benar mandiri ya Pak ya. Bukan cuman ngandalin dari bantuan ya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini yang bertani bisa mandiri, bisa punya sendiri atau bisa dengan tidak tanpa bantuan dari siapapun ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga Bapak sebagai ketua di sini, karena yang setahu saya sebagai ketua tuh berat beban memantau, memperhatikan atau membimbing ya para anggotanya. Ya sebenarnya sih disebut berat juga enggak ya sahabat Sri Kandi, karena mungkin kalau Pak Ketua ini ada yang membantu seperti Pak Wawan ya Pak Wawan ya. Alhamdulillah. Cuman berat beban tanggung jawabnya aja itu para ketua ya. Mandiri punya subnya Bu. Oh ya? Iya, subnya Subnya? ada perikanan, peternakan. Ya yang tadi Teh Oneng bilang ya. Itu masing-masing ketua kelompok, tapi katanya masih ada Bapak yang ketuain juga dalam merangkap gitu ya. Merangkap ketua tani mandiri juga, ketua sub juga. Ya alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan Bapaknya diberikan kesehatan ya, lahir batin, umur panjang juga, apa yang Bapak bina bisa maju pesat berkembang juga. Untuk para anggota Bapak juga sama ya, seperti itu doa yang terbaik dari kami, dari saya khususnya Sri Kandi Alam. Sahabat Sri Kandi, untuk perbincangan saya dengan Bapak Ketua kelompok ini Pak Tatang, mungkin sampai di sini. Saya pengen lihat itu masih ke sana, masih ke perkebunan apa Masih kebun itu terong. masih kebun terong juga, sama kayak gini. Sama. Sih Bapak Ketua udah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya di sela-sela kesibukan Bapak ya. Saya ganggu sebentar. Dan tetap ya Pak Ketua, saya mendoakan yang terbaik untuk Bapak juga untuk anggota kelompok. Nah Pak Wawan, udah selesai panennya? Belum. Hasil, Ya. oh tapi udah ada yang dapat. Ya. Saya boleh lihat hasil? Ya. Hasil dari panen Pak Wawan ya. Nah, sahabat Sri Kandi, ini hasil panen dari Pak Wawan ya. Ini hasil terong yang tadi di Pak Wawan panen ya sahabat Sri Kandi tuh. Dan masih belum semua ya Pak ya. Belum. Pak bisa antar saya lihat perkebunan sebelah sana nggak? Nah, ini kesini ya. Ini Pak Wawan nih. Beliau tuh kalau jalan kayak nggak tahu, saya nggak ngikutinnya. Oh ini pohon buncis. Ya. Belum ini ya. Oh, udah. Oh baru berbunga ya. Ini pohon buncis ya sahabat Sri Kandi itu. Oh ternyata masih luas ya Pak. Itu ke sana? Iya. Sama juga. Dampak ini. Oh ini ke sini. Ini persemaian juga. Nyemaiin apa ini Pak? Oh bayam. Ini sahabat Sri Kandi no. Ini bayam katanya tuh. Kesini masih, oh ternyata masih luas sahabat Sri Kandi, perkebunan yang beliau kelola ini ya. Oh ini masih tuh sahabat tuh, ini masih tuh, masih kesini masih ada. Ini gak apa-apa diinjak ininya. Oh tuh, oh iya. Oh jahe bagus ya. Ini jahe merah atau jahe biasa Pak? Biasa jahe emprit. Oh jahe emprit. Nih sahabat Sri Kandi, ini perkebunan jahe emprit ya tuh. Oh kesini masih banyak sahabat. Oh ternyata luas ya yang beliau kelola tuh. Tuh. Ini masih perkebunan terong ya sahabat Sri Kandi tuh. Ini sama masih jahe emprit juga Pak? Sama. Oh. Sini ya sahabat Sri Kandi.
Sukses selalu ya Pak, sukses terus ya Pak para petani Indonesia. Karena tanpa para petani kita nggak tahu ya kelangsungan hidup kita. Kita tuh sebenarnya bergantung dengan para petani ya. Apa yang kita makan tuh hasil dari keringat mereka. Nih, yuk sama-sama Sri Kandi Alam kita hargain para petani. Kita berikan support yang terbaik untuk para petani. Ini ya, ini Pak Wawan nih, yang selalu membimbing para anggota kelompoknya ya. Yang saya juga tahu dari Pak Wawan, sebenarnya beliau tuh saya pikir cuman petani biasa, ternyata ya ikut kelompok yang diketuai sama Pak Tatang ya. Dan mungkin beliau yang maju terus. Saya ketemu sintrong sahabat Sri Kandi. Nih lalap nih yang saya suka, ini lalap ya tuh, sintrong namanya. Bagus-bagus ya. Tahu nggak sintrong sahabat Sri Kandi? Kalau dia di tempat Anda masing-masing saya nggak tahu ya apa namanya. Kalau di sini namanya sintrong. Nih apa Pak? Tuh. Ini kacang kecil besar Pak. Yang gede ya? Garuda. Oh tuh ini sok Garuda, tapi baru segitu ya, belum sempat berkembang banyak ya, belum waktunya dipanen ya. Belum. Ini pohon apa Pak? Kacang koro. Oh gini. Buat susu. Oh gini, pohonnya kacang koro nih sahabat. Sampai ke kacang koro pun ada ya. Belum semua ditanam. Oh. Banyak bibitnya. Tuh sahabat Sri Kandi. Harus benek. Ini talas bendeng yang lagi viral, yang lagi ngehit nih, talas bendeng. Ini enak gak Pak? Itunya biji talasnya enak gak? Boleh konsumsi di tepung teh. Oh, dibikin tepung. Oh, nah ini daunnya lain ya sahabat Sri Kandi tuh. Lain ya daun talas bendeng itu. Dia bukaan atasnya lebih sampai ke ujung tuh. Sampai ke pangkalnya ya tuh. Lain dengan talas seperti biasa, talas biasa ya. Tuh sahabat Sri Kandi. Nah ini seperti si emak udah selesai teh? Belum. Tuh yang punya ketua dulu. Bapak ketua ini gimana katanya yang punya ketua dulu nih? Yang ketua mah udah tadi. Tuh udah. Tuh sahabat Sri Kandi tuh. Bagus nih tuh hasilnya. Ini nanti dipisahin apa disatuin? Di kebun di sini tendanya udah kosong. Orang dikirain belum kesini. Biarin disengaja dulu. Itu guntingnya ketutup Pak. Nanti nyariin lagi. Tuh. Oh disatuin dulu nanti baru dipisah nanti gitu. Biasanya Dipilih. dipisah. Biasanya mah dipisah biar ke itu. Timbang. Oh gitu. Tuh. Nah sahabat Sri Kandi ini udah pada ngaso ya, pada istirahat tuh. Atuh udah tebuni kan upanon. Nih udah pada istirahat ya tuh. Ewa, bisa pakai pada ngabung-ngabung. Nah. Ada rubakan atuh. Mun dipulas. Ada rubakan ya. Ada rubakan we Perbekalan dari eta para gede salti hiji ewang mah. Lagi atuh hiji ewang. Hiji ewang mah seragam mah. Udah penting duduk. Pinjawan nuduhkeun can aya bagian. Ini apa sih, A? Hiji ewang. Kopi. Ini kopi asli Saung Awi. Itu kan Bapak Ketua Saung Awi. Iya. Itu enak banget pahit. Oh enggak, saya enggak suka kalau yang pahit-pahit, saya masukkannya yang manis. Pakai Tapi kalau pahit lagi bakar jagung. Anteng aja dia mah. Kan aliman ageng-ageng mah. Iya. abi masa gede kieu ge taruh. Nah, sahabat Sri Kandi Alam, mungkin perjumpaan kita di video kali ini dengan saya Sri Kandi Alam saya cukupkan sampai di sini ya. Tidak lupa tetap saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Juga saya mohon dukungan untuk kelanjutan channel, perkembangan channel Sri Kandi Alam. Lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga saya mohon doanya untuk para petani di
Tani mandiri ya, tani mandiri. Mudah-mudahan pertanian yang beliau kelola ini bagus hasilnya. Juga yang mengelolanya pun diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya, diberikan rizki yang maghfirah yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.